Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfi Kusul Khotimah, absen 34 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun dan bangkitlah wahai pejuang Islam. A. Periode pembaruan Islam. Pada periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi, umat Islam mengalami kejayaan. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar umat Islam tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Pada periode abad pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Ulama kurang berani dalam melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa menggunakan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sesudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Pada periode abad modern 1800 Masehi sampai dengan sekarang, umat Islam mengalami masa kebangkitan di berbagai bidang. Umat Islam mulai sadar bahwa abad pertengahan tersebut, bangsa Eropa menguasai dunia Islam sehingga merekalah yang menikmati berbagai kemajuan di berbagai bidang. Penguasaan terhadap dunia Islam ini dapat dilihat dari kondisi berikut. 1. Negara Turki Utsmani yang dieluh-eluhkan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Tokoh-tokoh pembaruan dunia Islam masa modern. 1. Tokoh pembaruan dari India. A. Syahid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Syahid Ahmad Khan di Delhi pada tahun 1817 Masehi yang termasuk keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Ia mendapatkan pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain bahasa Arab, ia juga belajar bahasa Persia. Ia rajin membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran Syahid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Kemunduran Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. 2. Mendirikan sekolah Mohammedan Anglo-Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. B. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal adalah seorang filosof penyair. Ia lahir di Sialkot pada tahun 1876. Ia pergi ke Lahore untuk belajar hingga lulus master atau S2. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Pada tahun 1905 Masehi, ia masuk ke Universitas Cambridge Inggris untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich, Jerman. Dan disinilah ia memperoleh gelar Ph.D. atau Philosophy of Doctor dalam bidang tasawuf. Pada tahun 1908 Masehi, ia kembali ke Lahore untuk menjadi pengacara dan dosen filsafat.
Beberapa pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Membuka pintu ijtihad bagi pembaruan Islam. 2. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. 2. Tokoh pembaru dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1949 Masehi. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 Masehi dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia asik dengan kekuasaannya sehingga tidak bertindak sebagai diktator. Ia mendapat kepercayaan rakyat dan pemerintah Turki karena berhasil menumpas musuh-musuhnya, termasuk golongan Mamluk yang masih berkuasa di daerah-daerah. Beberapa pemikiran Muhammad Ali Pasha tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Membangun kekuatan ekonomi untuk menopang kekuatan militer. Maka ia membangun kekuatan ekonomi. 2. Mengembangkan ilmu-ilmu modern untuk membangun kekuatan militer dan ekonomi. B. Rifa'ah Baidawi Rafi fi At-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Rifa'ah Badawi Rafif At-Tahtawi lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir sebagai bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar Al-Zahar. Ia menyelesaikan studinya di Al-Zahar pada tahun 1822 Masehi. Beberapa pemikiran Rifai Badawi Rafi At-Tahtawi tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya memerintahkan kesejahteraan hidup di akhirat saja, melainkan juga hidup di dunia. 2. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. C. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani bernama lengkap Muhammad Ibnu Safdar Al-Husaini. Pada usia 20 tahun, Jamaluddin Afghani menjadi pembantu Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan pada tahun 1864 Masehi. Ia menjadi penasihat Syekh Ali Khan. Beberapa pemikiran Jamaluddin Afghani tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri, bukan ajaran Islam. 2. Umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal. 3. Tokoh pembaruan dari Turki. A. Sultan Muhammad II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Muhammad II lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785 Masehi, dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839 Masehi.
Sultan Muhammad II dipandang sebagai pelopor pembaruan di Kerajaan Otonomi Ottoman Turki. Sebanding dengan Muhammad Ali 1805 sampai 1849 yang mempelopori pembaruan di Mesir. Beberapa pemikiran Sultan Muhammad II tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 4. Tokoh pembaruan dari Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di Uyainah, daerah Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ia pergi ke Isfahan untuk mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah itu, ia pulang ke negerinya setelah singgah di kota Qum. Beberapa pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Taklid pada ulama tidak dibenarkan. 2. Pintu ijtihad terbuka sepanjang masa dan tidak pernah terputus. C. Gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Menurut Haji Ahmad Mukti Ali, ada beberapa faktor mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Melihat kondisi yang buruk di Indonesia, para ulama pembaru Islam melakukan gerakan pembaruan sebagai berikut. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Beberapa tokoh Islam Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. 1. Syekh Ahmad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh cukup besar terhadap gerakan pembaruan Islam di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Kedua tokoh ini menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Sekian dari saya, bila banyak kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.